Kalau penting nggak penting sebenarnya tergantung teman-teman sendiri, bagaimana memandang beasiswa ini. Kalau secara garis besar yang saya ketahui ya, untuk beasiswa itu sendiri ada lumayan banyak jenis-jenisnya. Oke, jadi ada banyak ya Kak sebenarnya masih beasiswa yang berseliweran gitu ya Kak? Betul. Bahkan di media sosial sekarang pun banyak sekali beasiswa-beasiswa dari berbagai yayasan dan juga perusahaan selain industri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tappers dan seluruh pendengar podcast Himatekpen FKIP ULM dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas. Aku Fatia Aska Amalia yang akan menemani kalian di episode ke-17 kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik dan pastinya relate banget dengan mahasiswa, yaitu tentang beasiswa. Beasiswa sering banget jadi impian banyak mahasiswa. Bukan cuma karena bantuan biaya, tapi juga karena peluang dan pengalaman yang ditawarkan. Tapi, nggak sedikit juga nih yang masih bingung harus mulai dari mana. Nah, kita sudah bersama narasumber yang keren banget nih teman-teman. Beliau merupakan mahasiswa teknologi pendidikan angkatan 2022 yang pernah aktif di Himatekpen FKIP ULM. Juga terlibat di berbagai organisasi dan kegiatan di bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga merupakan penerima beasiswa dan cukup aktif dalam pengembangan diri serta kontribusi di masyarakat. Halo Kak Noval, apa kabar? Halo Fatia, alhamdulillah kabar baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, boleh nggak sih Kakak memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman pendengar? Baik, halo warga himpunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Parisi, biasa dipanggil Naufal, dan saya merupakan seorang mahasiswa di jurusan Teknologi Pendidikan, benar kata Kak Fatia tadi. Dan saat ini merupakan tahun ketiga saya di jurusan Teknologi Pendidikan, dan maksudnya tahun keempat. Nah, jadi angkatan 2022 kurang lebih 4 tahun lah sudah di jurusan ini. Lalu di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan ya untuk kita sama-sama berdiskusi di ruang podcast of Himatekpen ini. Oke, nah Kak, langsung aja nih ya Kak, untuk pertanyaan yang mungkin juga ingin diketahui oleh teman-teman. Apakah Kak Noval sendiri itu merupakan penerima atau pengguna beasiswa Kak? Kalau iya, boleh diceritakan nggak pengalamannya? Oke, baik, menarik banget nih. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Kak Fatia. Saya per saat ini alhamdulillah masih sebagai seorang beasiswa ya di BSI Scholarship Inspirasi Batch 3 di ULM. Jadi menjadi angkatan ketiga lah seperti itu untuk di beasiswa Scholarship Inspirasi di ULM ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk BSI sendiri itu mempunyai 2 jalur, ada inspirasi dan juga prestasi. Dan untuk di ULM itu cuma yang dibuka inspirasi saja. Nah, lalu BSI ini merupakan BSI Scholarship ini merupakan beasiswa dari Bank BSI dan juga penyalurannya melalui BSI Maslahat seperti itu. Dan sebelumnya ini merupakan beasiswa ketiga saya ya. Sebelumnya pernah juga di Smart Scholarship dari Yayasan Baitul Mal BRI atau Bank BRI, yang dimana itu dari awal semester sampai dengan semester 2 bersama teman-teman dari Teknologi Pendidikan juga kebetulan ada. Lalu juga yang terakhir tahun 2025 itu ada beasiswa pengembangan diri dari Yayasan Hasnur Center Calon Guru Inovatif Indonesia, nama programnya dari teman-teman HPS seperti itu. Oke, wah banyak banget nih ya Kak teman-teman ya. Oke, menurut Kak Noval sendiri, sebenarnya apa sih pentingnya beasiswa bagi mahasiswa Kak? Oke. Kalau penting nggak penting sebenarnya tergantung teman-teman sendiri,
bagaimana memandang beasiswa ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, beasiswa itu menjadi penting karena itu kebutuhan bagi saya. Karena kalau nggak ada beasiswa, saya tidak bisa berdiri hari ini di sini. Dan kalau untuk penting dan nggak pentingnya lagi, beasiswa itu akan menjadi pacuan semangat lah seperti itu untuk teman-teman kalau semisal mau mengikutinya. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, contohnya di BSI itu mempunyai 2 program. Yang pertama ada inspirasi atau beasiswa scholarship inspirasi, dan juga beasiswa scholarship prestasi. Nah, lalu sesuai namanya, kalau yang prestasi tadi diperuntukkan oleh untuk teman-teman yang dalam tanda kutip mempunyai prestasi baik di akademik maupun non akademik seperti itu. Dan tapi disayangkan karena untuk prestasi itu sendiri itu diperuntukkan hanya untuk teman-teman yang berada di 10 terbaik PTN di Indonesia. Jadi untuk di ULM masih belum bisa untuk mengikuti program BSI prestasi itu sendiri. Gitu sih Kak. Jadi kalau bicara penting dan nggak penting tergantung orangnya gitu kan. Dan itu akan menjadi penting kalau semisal menjadi kebutuhan, dan akan jauh lebih baik lagi kalau kebutuhan itu tadi bersamai dengan keinginan. Jadi ketika kebutuhan itu mendesak dan kita ada mempunyai keinginan dan kita memilih untuk berproses dan juga belajar di sana, itu akan menjadi sebuah opportunities atau peluang untuk kita bisa mengembangkan diri juga. Berarti tergantung kebutuhan ya kan awalnya? Tergantung orangnya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kalau kita bicara tentang yang lebih luas nih kan tentang beasiswa, jenis-jenis beasiswa itu apa aja sih Kak gitu yang perlu diketahui oleh mahasiswa? Kalau secara garis besar yang saya ketahui ya, untuk beasiswa itu sendiri ada lumayan banyak jenis-jenisnya. Tapi dari banyaknya jenis-jenis beasiswa itu tadi, mereka itu rata-rata ya mempunyai berbagai persyaratannya masing-masing sesuai dengan penyelenggara dari beasiswa itu sendiri. Tapi kalau dari beasiswa yang Fatia tahu ada apa aja? Kalau yang saya ketahui sih kayak KIPK gitu ya Kak, terus BSI kayak kakaknya, terus apa lagi ya? Kayaknya banyak deh kayak kan sih? Ya betul. Nah itu tadi salah 2 contohnya. Selain dari BSI juga ada KIP kuliah. Jadi benar sekali. Kalau secara garis besar yang saya ketahui, yang pertama itu ada beasiswa ya, jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan juga yang kedua jenis beasiswa untuk mahasiswa yang dalam tanda kutip kekurangan atau perlu bantuan dana finansial. Nah, jadi yang pertama kita membahas terkait dengan jenis beasiswa prestasi ya. Itu ada beberapa yang saya ketahui. Yang pertama itu beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Itu ada beasiswa unggulan untuk teman-teman dari SMA yang mempunyai prestasi, maksudnya jenjang SMA, SMK gitu kan, yang mempunyai prestasi pada saat masa studi mereka di SMA atau SMK, atau juga yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau menjadi seorang mahasiswa. Itu untuk mahasiswa awal semester biasanya, dan juga semester 3 dibukanya untuk beasiswa unggulan tadi. Lalu juga ada yang namanya beasiswa jarum juga. Itu lumayan luas kita kenal ya juga. Untuk beasiswa jarum ini banyak sekali opportunity yang bisa dikembangkan, tapi salah satu syaratnya adalah salah satu mahasiswa yang punya prestasi juga, dan dibuka itu di awal semester, maksudnya di semester 3 ke 4. Nah, lalu yang kedua, itu tadi 2 contoh yang saya contohkan untuk jenis prestasi, beasiswa yang untuk prestasi. Lalu yang kedua
yaitu ada jenis beasiswa uh, dalam tanda kutip untuk mahasiswa yang keterbatasan finansial lah, seperti itu. Yang pertama ada KIP Kuliah, kata Kak Fatia tadi. Itu salah satu beasiswa dari awal semester, mungkin teman-teman juga mengetahui terkait dengan KIP Kuliah ini. Lalu yang kedua, beasiswa scholarship inspirasi, juga itu salah satu persyaratannya adalah mencantumkan atau mengumpulkan lah di tahap administrasi itu SKTM, keterangan tidak mampu, atau mungkin mempunyai kartu Indonesia Pintar, seperti itu, tapi tidak menjadi syarat mutlak. Nah, lalu ada beasiswa mungkin dua itu tadi yang menjadi contoh lah sementara untuk jenis beasiswa itu sendiri. Dan di luaran sana masih banyak sekali jenis-jenis beasiswa yang mungkin teman-teman warga himpunan lebih mengetahui, seperti itu. Jadi tapi pada dasarnya itu ada dua yang saya ketahui, dan juga mungkin lebih erat lah yang ada di ULM ini, dua jenis beasiswa itu tadi gitu. Oke. Jadi ada banyak ya Kak sebenarnya masih beasiswa yang berseliweran gitu ya Kak. Betul. Bahkan di media sosial sekarang pun banyak sekali beasiswa-beasiswa dari berbagai yayasan dan juga perusahaan industri juga. Oke. Nah Kak, untuk mahasiswa sendiri, biasanya mahasiswa tuh suka bingung gitu Kak. Harus mulainya dari mana gitu loh. Menurut Kak Noval nih, langkah awal yang harus dilakukan oleh kita mahasiswa gitu kan untuk mulai beasiswa tuh gimana Kak? Bingungnya ini bingung cara memulainya berarti ya. Mulainya dari mana? Oke. Kalau dari saya pribadi, ini mungkin pandangan pribadi lah, seperti itu, terkait dengan kebingungan yang terjadi. Jadi kalau boleh sedikit cerita, saya pun pada saat memulai menjadi calon penerima beasiswa gitu, itu juga terdapat kebingungan, karena sebelumnya juga belum punya pengalaman yang yang bisa mendukung untuk saya mendaftar beasiswa. Contohnya pada saat yang pertama kali saya memulai ikut beasiswa gitu kan di Smart Scholarship, pada saat itu saya memang tidak ada bayangan sama sekali untuk bisa menjadi seorang beasiswa. Bahkan untuk menjadi seorang mahasiswa pun tidak ada planning sama sekali sebelumnya. Jadi itu spontanitas lah. Dan saya menyesuaikan nih terkait dengan persyaratan-persyaratan apa yang mungkin kiranya perlu dipersiapkan untuk mengikuti sebuah beasiswa atau program dari beasiswa. Nah, di balik kesulitan atau mungkin kebingungan pada saat itu, saya mencoba untuk searching ya, karena kebetulan pada saat itu masih zaman-zamannya corona juga, masih belum normal banget gitu kan untuk pembelajaran ataupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi lumayan banyak waktu nih untuk searching terkait dengan mengikuti program kuliah dan juga beasiswa. Nah, di sana banyak sekali keresahan yang terjadi, kebingungan yang terjadi. Akan tetapi dengan dukungan dari orang tua dan juga para sahabat, teman-teman juga, untuk bisa coba di program-program beasiswa, akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk networking, bertanya juga dengan teman-teman. Selain searching di media sosial, saya juga networking dengan teman-teman yang mempunyai pengalaman atau mungkin sudah menjadi seorang beasiswa. Dan pada saat itu ternyata cuma satu orang teman saya yang mau berdiskusi gitu kan, sharing. Saya merasa pada saat itu tidak punya harapan untuk
mengikuti program beasiswa tadi karena memang setidak siap itu. Dan ternyata alhamdulillah masih diberikan kesempatan, dan hari ini saya mencoba merefleksikan hal tersebut dan mencoba untuk sedikitlah sharing terkait dengan pengalaman saya. Jadi ada kurang lebih 3 ya, yang mungkin bisa saya bagikan untuk memulai mengikuti program beasiswa. Yang pertama, yang pasti teman-teman mengetahui terkait dengan beasiswanya, artinya kita melakukan riset kecil-kecilan lah. Jangan sampai tidak membaca sama sekali guidebooknya, terus panduan beasiswanya, karena di sana insya Allah sudah lengkap. Tinggal kita menyesuaikan dengan background kita, latar belakang kita, apakah memang beasiswa yang nantinya bakal kita apply ini sesuai gitu dengan latar belakang kita. Lalu yang kedua itu menyiapkan segala administrasi yang mungkin berkaitan dengan nantinya program beasiswa berjalan. Kita menyiapkan administrasi apa aja yang kiranya diperlukan, dan kalau bisa untuk saya pribadi biasanya itu memulainya itu dari administrasi yang paling mudah dulu. Jadi yang mungkin dalam hal ini di dalam jangkauan kita dulu, itu yang dikerjakan dulu. Baru nantinya yang susah-susah ini belakangan. Nah, kalau saya biasanya seperti itu. Karena biasanya untuk beasiswa itu sendiri timelinenya itu sebentar, Kak. Iya, benar. Mungkin ya seminggu sampai 2 minggu aja. Jadi kita harus prepare dulu gitu ya. Harus prepare dulu, benar. Harus menyiapkan apa yang memang harus disiapkan gitu kan, memanage waktunya gimana. Jadi ada atur strategi tipis-tipis lah sebelum daftar beasiswa. Lalu yang ketiga itu networking tadi. Networking dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman atau juga menjadi seorang beasiswa atau penerima beasiswa. Jadi kita di sana kalau di BSI itu, kalau sekarang kan kami masuk di program penyiapan kerja ya, masuk ke industri atau siapan menjadi seorang ke posisi kerja impian gitu kan. Nah, dan pas banget ini kita berdiskusi di sini gitu kan. Satu yang menjadi highlight buat saya ketika belajar sama teman-teman di BSI gitu, ada yang namanya informal interview. Ya gitu. Jadi wawancara. Ya, cuman fokusnya bukan ke wawancara formal untuk masuknya, dan juga tidak formal gitu kan. Lebih ke bagaimana menanyakan bagaimana beasiswa itu sendiri. Jadi lebih ke mengenal beasiswa si BS1 ini, dan juga bertanya terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan. Karena biasanya ketika kita membaca panduan dan juga berdiskusi itu biasanya ada yang sedikit berbeda gitu kan. Mungkin dari si BS1 tadi memberikan tips-tipsnya. Nah, itu kan menjadi bekal tersendiri buat kita kan. Jadi buat teman-teman, itu tadi informal interview kalau mau mencoba salah satunya. Dan kalau semisal teman-teman belum mempunyai networking yang secara langsung atau mempunyai relasi di kampus, teman-teman bisa aja ke Instagram orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman atau menjadi beasiswa, karena biasanya mereka itu mau gitu kan untuk berbagi terkait dengan informasi beasiswanya. Open aja gitu. Iya betul, yang penting jangan malu. Dan ya tadi tetap menjaga nilai tata krama ketika menghubungi teman-teman beasiswa. Jadi ada 3 tadi Kak. Yang pertama
Kita harus searching dulu, nyari Ya, informasi. riset tipis-tipis gitu kan. Lalu yang kedua itu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran beasiswa. Dan yang ketiga adalah networking, yang mungkin teman-teman menjadi sebuah tips lah untuk nantinya ketika bingung untuk memulai mendaftar beasiswa itu mulai dari mana gitu sih Kak. Oke, berarti kita harus searching dulu banyak nih yang udah kita searching, baru kita kumpulkan, kita siapkan gitu ya Kak berkas-berkasnya buat nanti. Betul. Sama kita juga harus menyerap informasi dari orang-orang yang udah menerima beasiswa gitu Betul ya Kak. sekali Kak. Dan itu menjadi penting kalau misalnya teman-teman kebingungan nih Iya. untuk memulai mendaftar program beasiswa itu dari mana sih gitu. Oke, nanti sobat-sobat pendengar juga bisa nih gitu kan kontekan sama Kak Noval gitu ya untuk menyerap informasi Oke. seputar beasiswa. Nanti Instagramnya ada. Oke Kak, dalam proses seleksi beasiswa itu Kak, biasanya aspek apa sih Kak yang paling diperhatikan gitu Kak? Apakah ada aspek yang paling menonjol dari proses beasiswa itu sendiri Kak? Oke. Kalau aspek-aspek ya, itu tuh sebenarnya tergantung dari beasiswanya masing-masing. Kembali lagi ke sana. Tapi yang pasti ketika teman-teman memutuskan untuk mencoba mendaftar di program beasiswa, semua aspek itu menjadi penting. Oke. Karena saling berkaitan. Jadi kalau dari tips dari saya mungkin sedikit ya, itu kita ketika mendaftar beasiswa itu usahakan dalam keadaan 100% sadar gitu. Oke. Artinya ketika teman-teman menuliskan namanya semisal memang dalam kesadaran penuh gitu kan menulis nama, jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun itu kalau bisa diminimalisir teman-teman. Karena untuk si program beasiswanya sendiri itu mempunyai penilaian dan rubrik penilaiannya masing-masing. Ketika teman-teman sudah dinyatakan tidak lulus kan gak enak juga gitu kan ketika sudah mulai mendaftar. Tapi yang pasti ketika teman-teman mau mendaftar itu usahakan teliti, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil tadi. Karena di situ mempengaruhi terkait dengan keseriusan teman-teman ketika mendaftar beasiswanya. Itu salah satunya. Dan yang tak kalah penting biasanya ketika program beasiswa itu rata-rata yang saya temui adalah pembuatan esai. Nah gitu. Nah esai ini tergantung beasiswanya lagi. Apakah memang isinya terkait dengan, maksudnya dominan isinya itu terkait dengan isu yang diarahkan oleh si beasiswa atau lebih ke personal dirinya. Ada beasiswa-beasiswa yang seperti itu. Kalau di BSI contohnya, kami itu untuk membuat esai itu menjadi syarat mutlak di administrasi, dan itu dituliskan dalam kertas lembar. Jadi kami itu tulis tangan Kak pada saat itu. Untuk strukturnya sendiri yang saya ingat itu yang pasti personal kita. Lalu juga ada isu yang diangkat. Kalau BSI kebetulan pada saat itu yang berkaitan dengan isu ekonomi syariah. Lalu juga penyelesaian dari isu tersebut, kontribusi kita seperti apa, dan juga komitmen kita untuk menjalankan program-program dari BSI yang berkaitan dengan kontribusi kita nantinya seperti itu. Jadi ada dua yang mungkin bisa di-highlight teman-teman gitu kan. Yang pertama, meaningful ketika membuat atau mengikuti seluruh program beasiswa, proses open recruitment beasiswa. Lalu yang kedua adalah pembuatan esai. Nah, gitu. Dan teman-teman di sini sebagai pendengar mungkin bisa mempersiapkan pembuatan esai ini melalui dengan menyiapkan atau belajar karya tulis ilmiah. Untuk persiapan esai ya Kak ya? Ya, salah satu yang bisa mengasah
penulisan esai teman-teman, salah satunya seperti itu. Dan beruntung ketika kita menjadi seorang mahasiswa pasti banyak kan ya Kak latihan untuk tugas-tugas untuk penulisan itu Iya, sendiri. iya benar. Kalau di Tekpen sudah ini belajar LKTI? Sudah. Sudah. Kalau di Tekpen sendiri di semester 2, Kak. Oh berarti Kita udah kemarin ya? Iya, sudah. Oke, berarti yang perlu di-highlight adalah kita tuh harus teliti ya, Kak, Betul. dalam mengisi dan mengikuti beasiswa itu sendiri. Oke, dan juga banyak-banyak latihan gitu ya, Kak, untuk menulis. Oke, jadi sobat-sobat pendengar bisa nih dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya, Kak ya, untuk latihan nanti mengisi beasiswa dan juga menulis esai gitu. Ya betul. Sama satu lagi Kak yang mungkin bisa di-highlight teman-teman, itu persiapan wawancara. Karena biasanya beasiswa kan pasti ada rangkaian open recruitment-nya itu wawancara gitu kan. Nah, jadi itu bisa dipersiapkan mulai sekarang. Mempersiapkannya melalui apa? Salah satunya adalah ketika teman-teman itu mau berbicara di kelas gitu kan, itu salah satu hal yang menjadi pemicu lah untuk kita bisa belajar berbicara di depan umum salah satunya. Tapi kalau sekarang itu mudah Kak, ada program-program di media sosial khususnya gitu kan, atau di internet itu banyak sekali tuh program mock interview atau persiapan maksudnya simulasi interview, baik itu untuk beasiswa, untuk mengikuti program atau mungkin kerja. Jadi itu harapannya teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut. Karena ya tadi setiap apa yang mau kita kerjakan itu kalau bisa disiapkan terlebih dahulu seperti itu, agar lebih mudah lah untuk proses-proses berikutnya. Oke, berarti banyak ya Kak sekarang udah ada kayak pelatihan-pelatihannya gitu ya Kak? Betul, banyak sekali yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempersiapkan program-program terkhusus beasiswa itu sendiri. Oke, nah Kak, selain daripada tips yang udah Kakak sampaikan tadi, kira-kira ada tips lain nggak Kak nih? Yang nggak kalah penting gitu Kak, dalam mengikuti beasiswa? Oke. Kalau tips lain ya, kalau tips lain itu sepertinya cukup sih yang berkaitan dengan teknis ketika program beasiswa itu. Artinya kalau teman-teman mau menyiapkan untuk mendaftar program beasiswa itu bisa menyiapkan yang berkaitan dengan teknis-teknisnya tadi. Dan kalau bisa teman-teman yang mau menyiapkan mulai sekarang itu silahkan dipersiapkan, terutama kalau saat ini beberapa beasiswa itu ada yang menyangkut dengan prestasi. Prestasi di sana itu biasanya mencantumkan riwayat prestasi. Oke, kayak sertifikat gitu ya Kak? Sertifikat. Nah, jadi itu bisa dipersiapkan portofolionya, teman-teman mengikuti perlombaan yang memang sesuai dengan passion teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mencatat ketika teman-teman mengikuti perlombaan itu tadi, karena itu bisa menjadi portofolio untuk mendukung teman-teman mengikuti program beasiswanya itu sendiri. Jadi portofolionya itu kalau bisa dipersiapkan lah seperti itu. Oke, berarti mulai sekarang udah dikumpulin gitu ya Kak sertifikat-sertifikatnya, terus juga pengalaman-pengalaman mengikuti lombanya gitu ya Kak? Selain mengikuti lomba juga mengikuti kegiatan-kegiatan kayak latihan dasar kepemimpinan atau kelas pengembangan diri gitu. Kalau bisa itu dipersiapkan lah seperti itu sedari dini mungkin kalau teman-teman mau mengikuti program beasiswa. Oke, sebagai penutup nih Kak, mungkin ada pesan atau motivasi nggak Kak untuk teman-teman yang masih ragu-ragu gitu Kak untuk mencoba beasiswa? Oke, itu udah penutup ya. Oke, buat teman-teman ada
salah satu hal yang saya pegang yaitu keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi ketika pada akhirnya teman-teman itu mau untuk mempersiapkan, terkhusus pada konteks ini adalah mengikuti program beasiswa, teman-teman itu ketika ada kesempatan akan jauh lebih mudah dan satu langkah lebih dahulu daripada teman-teman yang lainnya gitu kan. Bermimpilah setinggi langit kalau kata Bung Karno, karena kalau kamu jatuh, itu kamu jatuh di antara bintang-bintang. Dan itu menjadi salah satu quotes yang saya pegang juga. Dan dari hal itu juga ketika kita itu mendapatkan kegagalan atau ketika kita berproses itu ternyata ada kegagalan di dalamnya, maka itu bukan dianggap sebagai, maka pada saat itu saya menganggapnya bukan sebagai proses kegagalan, akan tetapi proses untuk belajar, untuk mengikuti dan mengembangkan diri agar kiranya lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih Kak. Jadi setiap opportunity, setiap peluang yang ada itu harus kita manfaatkan, apalagi dengan ketika kita sudah satu langkah lebih siap dari teman-teman yang lainnya gitu. Oke, berarti untuk sobat-sobat pendengar kita bisa coba dulu aja gitu ya Kak, Ya, untuk betul mengikuti. sekali. Jangan takut untuk mencoba. Oh iya betul. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman. Banyak insight nih yang kita dapatkan hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Noval yang sudah berbagi pengalaman dan juga ilmunya. Jadi ingat kata Kak Noval tadi, kita harus coba dulu, mulai dulu gitu ya Kak Noval ya. Dan kata-kata hari ini juga yang sudah disampaikan oleh Kak Noval tadi, semoga episode ini bisa jadi motivasi buat teman-teman pendengar untuk berani mencoba dan meraih beasiswa impian. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Hima Tekpen FKIP-ULM di episode selanjutnya. Aku Fatia Aska Amalia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hima Tekpen FKIP-ULM, surung tarus sandang berata.